Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Anissa Putri Ramadhani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Lampung dengan NPM 2216031068 dari kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang politik nih, yaitu tentang retorika politik calon presiden periode 2024 sampai 2029, yaitu Anies Rashid Baswedan. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu retorika politik. Hakikat retorika pada awal kemunculannya adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sudut pandang dan pola pikir seseorang atau sekelompok orang tertentu yang mengandalkan kemampuan oratornya atau pelaku retorikanya dalam mengolah pesan. Nah, dari hakikat inilah kemudian retorika digunakan sebagai alat politik yang dapat digunakan dalam berbagai hal. Contohnya yaitu pidato, kampanye, hingga pembelaan diri dan pencitraan politik. Anies Rashid Baswedan merupakan calon presiden yang berasal dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan wakilnya yaitu Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa sebagai Caimin. Anies merupakan calon presiden dengan kemampuan retorika yang sangat baik. Ia mampu menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sangat terstruktur. Jika dilihat dari jenis retorika yang digunakan, Anies menggunakan retorika dengan jenis extemporer, di mana sebelum menyampaikan pesan, telah terlebih dahulu dipersiapkan pokok-pokok bahasan maupun pokok-pokok gagasannya sehingga dapat menunjang pembahasan. Hal ini dapat dilihat pada saat Anies menyampaikan gagasannya pada saat menjadi bacawa pres di acara bincang gagasan yang diadakan oleh Narasi di Universitas Gadjah Mada. Retorika Anies Baswedan juga kerap disebut retorika pengajar, di mana hal ini sejalan dengan latar belakangnya yaitu seorang akademisi dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Anies dapat menyampaikan pesannya secara terstruktur dan teoritis dan menambahkan analogi-analogi dan contoh-contoh untuk mendukung penjelasan pesannya. Baik teman-teman, dalam retorika terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu etos, logos, dan pathos. Yang pertama yaitu etos. Hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan etika pelaku retorika. Dalam hal kredibilitas, Anies memiliki latar belakang dan rekam jejak yang cukup baik. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia dan rektor di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Sehingga Anies memiliki kredibilitas dan ketokohan yang cukup baik. Kemudian dalam etika berretorika, Anies merupakan calon presiden dengan gaya bicara yang santun dengan kalimat-kalimatnya yang manis, di mana ia mampu menjawab pertanyaan dan berbicara di depan umum dengan sangat tenang. Yang kedua, yaitu logos. Logos adalah logika atau fakta, di mana dalam retorika pesan yang disampaikan haruslah masuk akal dan berdasarkan fakta. Dalam hal ini, retorika politik Anies Baswedan merupakan retorika politik yang masuk akal, di mana gagasan-gagasannya masih dapat diwujudkan untuk Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut adalah menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga penegakan hukum. Keadilan dalam berbagai sektor tersebut dimulai dari keadilan dalam kesehatan, yaitu mulai dari ibu mengandung sampai sang anak dilahirkan dan tumbuh berkembang. Kemudian adalah keadilan dalam mendapat pendidikan, yaitu mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah. Kemudian ada perluasan lapangan kerja, di mana Anies menargetkan terdapat 14 kota lainnya di Indonesia yang dapat menjadi sektor pertumbuhan ekonomi, sehingga perekonomian di Indonesia tidak tersentral hanya di Jakarta ataupun Pulau Jawa saja. Yang selanjutnya adalah tata kelola kebutuhan dasar, di mana adanya pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat prasejahtera dan mensejahterakan petani. Dan yang terakhir adalah gagasan terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga yaitu pathos. Pathos berkaitan dengan emosi dan perasaan. Anies dalam gagasannya begitu menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan. Hal yang menarik adalah pendapatnya tentang kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana beliau menyatakan bahwa Indonesia masih berada dalam skala 5-6/10 dalam kebebasan berpendapat. Beliau menyebutkan bahwa selama masyarakat masih menggunakan kata ganti untuk menyebutkan Indonesia, maka masyarakat belum mendapatkan kebebasan berpendapat. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat di mana terdapat ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat untuk menyebutkan Indonesia secara terang-terangan, sehingga mereka menggunakan kata ganti seperti Wakanda ataupun Konoha untuk menyebutkan Indonesia ketika berpendapat. Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran pelaporan dari pihak lain terkait pendapat yang disampaikannya, sehingga dapat mengancam keselamatannya.
Kemudian Anies di kesempatan refleksi diri di acara Bincang Gagasan juga menggunakan kemampuan dan teknik retorika yang cukup baik, di mana ia menyampaikan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, yakni dengan menyebutkan nasihat-nasihat dari ibunya, sehingga memberikan kesan bahwa Anies merupakan pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kesimpulannya, Anies Baswedan merupakan calon presiden dengan kemampuan retorika yang sangat baik. Beliau juga memperhatikan unsur-unsur yang perlu diperhatikan seperti etos, logos, dan patos. Namun teman-teman, tentu saja kita mengharapkan presiden di masa depan bukan hanya presiden yang pandai berretorika, namun juga presiden yang nyata dalam bertindak. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.